Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar luar biasa. biasa, Allahu Allahu Akbar. Akbar. Oke, alhamdulillah kelihatannya kalian pada semangat ya untuk belajar fisika pada hari ini. Insya Allah, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu dan juga semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi berkah untuk kita semua. Oke, saya persilahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, izinkan Ibu untuk mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Bidadari Solihah, Hadirah, Bu. Nur Imania Iza, Hadirah, Bu. Alhamdulillah, anak-anak Ibu pada hadir semua. Tandanya kalian pada sehat semua. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau sedikit mereview pembelajaran yang sudah kita pelajari minggu lalu. Di mana minggu lalu kita mempelajari tentang termodinamika. Nah, ada yang masih ingat nggak sih termodinamika itu berasal dari bahasa apa? Saya, Ibu. Oke, silahkan. Dari bahasa Yunani, Bu. Oke, benar ya yang dijawab oleh Bidadari tadi kalau termodinamika itu berasal dari bahasa Yunani, thermos dan juga dynamics. Di mana thermos itu artinya panas dan dynamics artinya perubahan. Selanjutnya, kita kemarin juga belajar sistem-sistem yang terdapat di dalam termodinamika. Nah, itu ada berapa sistem sih di dalam termodinamika? Ada yang bisa sebutkan? Saya, Ibu. Silahkan. Ada 3, Bu. Sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Oke, benar ya yang dijawab oleh Iza tadi. Kalau sistem dalam termodinamika itu ada 3. Yang pertama ada sistem terbuka, yang kedua ada sistem tertutup, dan yang ketiga ada sistem terisolasi. Di mana sistem terbuka ini memungkinkan terjadinya pertukaran energi dan juga pertukaran materi. Sedangkan kalau sistem tertutup hanya memungkinkan terjadinya pertukaran energi tanpa pertukaran materi. Sedangkan kalau sistem terisolasi itu tidak memungkinkan terjadinya pertukaran energi dan pertukaran materi. Oke, selanjutnya kemarin kita juga belajar hukum-hukum yang terdapat di dalam termodinamika. Nah, hukum di dalam termodinamika itu ada berapa? Ada 4, Bu. Ayo, yang benar ada 3 atau ada 4? Ada 4, Bu. Oke, silahkan disebutkan. Hukum ke-0, pertama, kedua, dan ketiga termodinamika. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi benar ya apa yang dijawab oleh Ades tadi. Kalau hukum dalam termodinamika itu ada 4. Yang pertama ada hukum ke-0 termodinamika, di mana hukum ini menjelaskan tentang kesetimbangan termal. Terus yang kedua ada hukum pertama termodinamika, di mana hukum ini menjelaskan tentang kekekalan energi. Lalu yang ketiga, hukum termodinamika kedua, di mana hukum ini menjelaskan tentang arah reaksi sistem. Lalu yang terakhir, hukum ketiga termodinamika, di mana hukum ini menjelaskan tentang temperatur nol absolut. Nah, bisa kita lihat di sini di PPT Ibu, kita hari ini akan mempelajari tentang gelombang mekanik. Nah, apa sih Bu manfaat mempelajari gelombang mekanik? Yuk, sama-sama kita simak. Jadi, manfaat mempelajari gelombang mekanik itu ada 5 atau mungkin lebih. Tapi di sini Ibu menyebutkannya hanya 5, oke? Jadi yang pertama, membantu menjelaskan fenomena alam. Contoh fenomena alam yang berkaitan dengan gelombang yang kalian tahu itu apa? Oke, benar ya yang kalian sebutkan tadi, contoh fenomena alam yang mungkin berkaitan dengan gelombang mekanik itu, contohnya ada ombak di pantai, ada tsunami, dan juga ada gempa bumi. Oke, selanjutnya di sini yang kedua, membantu dalam perancangan ruangan yang efisien dari segi suara, contohnya bioskop. Nah, di mana orang yang ada di dalam bioskop dengan orang yang ada di luar bioskop itu berbeda. Orang yang ada di dalam bioskop, yang sedang menonton film di dalam bioskop, itu dia akan bisa mendengar suara film yang ditayangkan dengan sangat kencang dan menggelegar. Itu kalau di dalam bioskop. Sedangkan kalau orang yang di luar bioskop itu, dia tidak bisa mendengar suara film yang sedang ditayangkan di dalam bioskop tersebut. Oke, sekarang yang ketiga, membantu para insinyur dalam merancang struktur yang dapat menanggulangi gelombang yang berpotensi merusak. Gelombang yang berpotensi merusak seperti apa? Benar ya. Contoh gelombang yang berpotensi merusak itu misalnya tsunami, gempa bumi, dan juga longsor. Lalu yang keempat, teknologi medis seperti ultrasonografi atau USG dan lithotripsy. Di mana USG ini kita sudah tidak asing lagi ya dengan USG, karena biasanya kalau misalnya ada ibu-ibu hamil itu untuk mengecek perkembangan janinnya itu lewat USG. Di mana USG ini dia akan menggambarkan organ yang terdapat di dalam tubuh manusia. Selain itu, USG ini juga tidak hanya untuk
mengecek perkembangan janin, namun bisa juga untuk mendeteksi penyakit organ dalam, seperti tumor. Lalu di sini ada litotripsi, di mana litotripsi ini merupakan alat yang dapat menyembuhkan atau menghancurkan batu ginjal. Selanjutnya yang kelima, membantu dalam perancangan sistem navigasi dan pengukuran kedalaman laut. Oke, next. Oke, di sini ada kompetensi dasar atau KD. 3.8 menganalisis karakteristik gelombang mekanik. 4.8 melakukan percobaan tentang karakteristik gelombang mekanik. Berikut presentasi hasilnya. Oke, di sini sudah ada indikator pencapaian kompetensi atau IPK, di mana kalian bisa membaca IPK ini nanti setelah PPT-nya Ibu share. Oke? Oke, selanjutnya. Sebentar. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini itu ada 4. Yang pertama, mengelompokkan dan mengidentifikasi jenis gelombang berdasarkan medium perambatnya. Yang kedua, mengelompokkan dan mengidentifikasi jenis-jenis gelombang mekanik berdasarkan arah rambat dan arah getarnya. Yang ketiga, menganalisis besaran-besaran pada gelombang mekanik. Dan yang keempat, melakukan percobaan gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Oke, sekarang Ibu mau tes nih ingatan kalian tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kan tujuan pembelajaran pada hari ini itu kan ada 4 ya. Ada nggak yang masih ingat tujuan pembelajaran yang pertama? Saya, Ibu. Oke, silahkan. Mengelompokkan dan mengidentifikasi jenis gelombang berdasarkan medium perambatnya. Oke, benar ya. Tadi tujuan pertama kita adalah mengelompokkan dan mengidentifikasi jenis gelombang berdasarkan medium perambatnya. Lalu, untuk tujuan pembelajaran yang kedua, ada yang masih ingat nggak? Tadi apa? Saya, Ibu. Oke, silahkan. Mengelompokkan dan mengidentifikasi jenis-jenis gelombang mekanik berdasarkan arah rambat dan arah getarnya. Oke, benar ya jawabannya. Jadi tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu mengelompokkan dan mengidentifikasi jenis-jenis gelombang mekanik berdasarkan arah rambat dan arah getarnya. Lalu tujuan yang pembelajaran yang ketiga ada yang masih ingat nggak? Saya, Ibu. Oke, silahkan. Menganalisis besaran-besaran pada gelombang mekanik. Oke, benar ya. Jadi tujuan pembelajaran kita yang ketiga itu menganalisis besaran-besaran pada gelombang mekanik. Lalu tujuan pembelajaran yang terakhir nih, ada yang masih ingat enggak? Saya, Ibu. Oke, silahkan. Lakukan percobaan gelombang transversal dan longitudinal. Oke, benar ya yang kalian sudah jawab tadi. Kalau misalnya tujuan pembelajaran kita yang keempat itu adalah melakukan percobaan mengenai gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Oke, buat teman-teman yang masih tidak tahu atau lupa tujuan pembelajaran kita pada materi gelombang mekanik, teman-teman bisa lihat nanti PPT Ibu atau mungkin nanti teman-teman bisa tanya langsung ke teman yang tadi sudah menjawab tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, di sini ternyata ada ya ayat Al-Quran yang berkaitan tentang gelombang. Karena di sini dia gambarnya ini perempuan, ibu mau minta salah satu perempuan, perwakilan dari perempuan untuk membacakan arti dari Quran Surat Yunus ayat ke-22. Oke, silahkan. Yang artinya dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, berlayar di lautan, sehingga apabila kamu berada di dalam negara dan berjalan antara itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Datanglah angin badai, dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkumpul bahaya, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Mereka berkata, sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami semua orang-orang manusia. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini masih ada. Oke, karena di sini gambarnya laki-laki, Ibu meminta salah satu perwakilan laki-laki untuk membacakan arti dari Quran Surat Yunus ayat ke-23. Baik Ibu, saya Tias Mamuji izin membaca artinya ya. Silakan. Yang artinya Quran Surah Yunus ayat 23. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa alasan yang benar. Hai manusia, sesungguhnya bencana kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Hasil kezalimanmu itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi. Kemudian kepada kamilah kembalimu, lalu kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Oke. Sudah Ibu. Oke. Terima kasih banyak ya, Maya dan juga Tias yang sudah membacakan arti dari Quran Surat Yunus ayat ke-22 sampai ke-23. Jadi maksud dari ayat yang sudah dibacakan oleh teman kalian itu adalah Allah itu sudah mengizinkan kita untuk bisa berjalan di daratan dan juga berlayar di laut. Dalam surat tersebut juga dijelaskan sifat manusia, di mana sifat manusia ini kalau misalnya diberikan kesenangan, mereka
akan berterima kasih kepada Allah. Namun kalau misalnya mereka ditimpa bahaya, diberikan kesulitan oleh Allah, itu mereka pasti akan berdoa. Akan tetapi mereka akan lupa kepada Allah ketika mereka telah diselamatkan dari bencana ataupun dari kesulitannya. Nah, hendaknya ayat ini bisa menjadi suatu reminder ya buat kita atau introspeksi diri bagi diri kita agar kita itu tidak lupa sama Allah ketika kita dalam keadaan yang tenang atau bahagia. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang lupa kepada Allah ketika kita senang dan juga kita hanya ingat kepada Allah di kala kita dalam keadaan yang sedih. Oke, paham anak-anak? Oke, kita lanjut. Jadi di sini bisa kita lihat ada peta konsep di mana gelombang itu dibagi menjadi dua, ada gelombang elektromagnetik dan juga ada gelombang mekanik. Tapi di sini kita hanya membahas gelombang mekaniknya saja. Tapi kita hanya membahas sampai besaran gelombang mekanik, tidak sampai sifat-sifat gelombang mekanik, karena sifat-sifatnya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, next. Di sini ada problem, yaitu Pangeran Erik akan melakukan pelayaran dari Castilla menuju Basel melalui dua jalur yang berbeda. Di mana jalur A ini terkenal karena memiliki kedalaman laut yang dalam dengan angin laut yang lebih tenang, sementara jalur B dikenal dengan kedalaman laut yang dangkal dan angin laut yang lebih kencang. Dalam konteks gelombang mekanik, bagaimana tingkat kedalaman laut dan kencangnya angin laut pada masing-masing jalur ini dapat mempengaruhi perjalanan Pangeran Erik. Maka jalur ini akan memberikan kondisi pelayaran yang lebih nyaman dan cepat bagi Pangeran Erik berdasarkan dampak gelombang yang dihasilkan. Oke, kita simpan dulu jawabannya karena kita akan menjawab problem ini setelah melakukan atau setelah mengisi KPD. Oke, apa sih yang terlintas di dalam pikiran kalian ketika kalian mendengar kata gelombang? Oke, benar ya, apa yang tadi kalian jawab itu tidaklah salah, tapi itu lebih merujuk kepada fenomena. Seperti yang tadi sudah kalian sebutkan, tsunami, ombak di pantai, gelombang di laut, nah itu lebih merujuk pada fenomenanya. Nah, gelombang itu memiliki pengertian sendiri, di mana gelombang itu adalah getaran yang merambat dari satu titik ke titik lainnya. Oke, dapat kita lihat di dalam video ini maksud dari gelombang itu seperti apa sih? Yuk kita putar. Oke, di sini ada orang yang lagi menggetarkan sebuah tali. Nah, di mana tali itu dia lama-lama getarannya merambat. Tadinya getarannya kan hanya ada di dekat tangannya dia ya, terus lama-kelamaan gelombang tersebut merambat sampai ke ujung sana, dan juga akhirnya dia memiliki gelombang yang bolak-balik. Nah, itu yang dapat dinamakan dengan gelombang. Di mana gelombang tadi sudah Ibu jelaskan memiliki pengertian getaran yang merambat dari satu titik ke titik lainnya. Nah, sedangkan getaran itu apa sih? Nah, getaran itu adalah gerakan bolak-balik melalui titik setimbang. Kita lihat di sini ada bandul yang sedang berayun, ya. Titik setimbangnya itu yang mana? Titik setimbangnya itu dia yang di tengah-tengah sini. Nih, yang ada titik birunya, titik putus-putusnya ini. Nah, itu yang disebut dengan titik setimbang. Nah, gerakan bolak-baliknya itu ya ini, bandulnya yang berayun. Berayun ke kanan, berayun ke kiri. Atau mungkin kalau misalnya kita pas materi pegas, itu kan ada pegas yang bisa ditarik ke bawah ya. Nah, itu kalau misalnya pegasnya kita lepaskan, itu kan dia akan punya gerakan bolak-balik. Nah, itu gerakan bolak-balik dalam melalui titik setimbang itu disebut dengan getaran. Nah, selanjutnya gelombang itu dapat membawa energi tanpa mentransfer materi. Oke, jadi kalau misalnya kita berpikir kalau ombak yang ada di laut itu adalah ombak yang dibawa dari jauh, dari pantai yang jauh sekali, itu ternyata salah ya. Jadi yang airnya itu dia hanya bergetar. Jadi si airnya itu bergetar, molekul-molekul airnya itu bergetar, namun dia membawa energi. Nah, energinya itu dibawa dalam bentuk gelombang. Oke, selanjutnya di sini kalau gelombang itu tidak selalu berkaitan dengan hal-hal yang besar, seperti ombak atau tsunami, ya. Tapi gelombang itu juga bisa dipresentasikan melalui hal kecil seperti ini. Setetes air di permukaan air yang tenang dapat menimbulkan riak. Oke, kita lanjut. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada gelombang elektromagnetik dan yang kedua ada gelombang mekanik. Dapat kita lihat ya dalam PPT Ibu di sini sudah terlihat perbedaannya. Kalau gelombang elektromagnetik itu dapat merambat tanpa medium sekalipun. Sedangkan kalau gelombang mekanik itu harus merambat dengan menggunakan medium. Jadi kalau misalnya gelombang mekanik itu tidak ada medium, yaitu dia tidak bisa merambat. Nah, contoh dari gelombang elektromagnetik itu apa? Oke, benar. Contohnya adalah cahaya ya. Nah, di mana cahaya ini, mengapa cahaya dapat dikategorikan sebagai gelombang elektromagnetik? Karena cahaya sendiri itu bisa menembus atau bisa melalui ruang hampa sekalipun. Di mana yang kita tahu, kalau misalnya kalian dapat informasi dari video, dari TikTok, atau dari apapun, nah ruang hampa itu contohnya adalah angkasa.
Jadi matahari dan juga bumi itu mereka memiliki jarak yang sangat jauh. Nah, bagaimana matahari itu dapat memancarkan cahaya sehingga cahayanya bisa sampai bumi? Padahal itu kan jaraknya sangat jauh ya. Nah, jaraknya yang sangat jauh itu dia melalui ruang hampa, melalui angkasa. Nah, angkasa itu termasuk ruang hampa. Ruang hampa sendiri itu memiliki pengertian ruang yang hampir atau bebas dari materi. Jadi di ruang hampa itu tidak ada udara, ya. Terus habis itu gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu harus merambat dengan memerlukan medium. Di mana medium yang kita tahu dalam kehidupan sehari-hari itu ada apa aja? Oke, bener ya. Medium yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari itu ada zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Nah, di sini ada gambar ombak ya. Ombak di pantai atau ombak di laut lah ini ceritanya. Nah, itu kalau ombak di laut dia termasuknya gelombang apa? Benar, paham ya? Jadi, kalau ombak di laut ini, dia termasuknya gelombang mekanik. Karena dia ada mediumnya, yaitu zat cair. Terus kalau di sini ada gambar matahari. Nah, kalau matahari itu dia gelombang apa? Oke, bener ya. Jadi matahari itu termasuknya gelombang elektromagnetik karena matahari sendiri memancarkan cahaya. Oke, selanjutnya berdasarkan arah rambat dan juga arah getarnya, gelombang mekanik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gelombang transversal dan yang kedua ada gelombang longitudinal. Yang pertama kita akan membahas gelombang transversal terlebih dahulu. Oke, gelombang transversal sendiri memiliki pengertian gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Nah, arah getarnya itu yang mana? Bisa kita lihat di sini ada tulisan arah getar. Nah, terus ini panah ini menunjukkan arah getarnya. Nah, arah getarnya itu ya naik, turun, naik, turun. Nah, itu yang disebut dengan arah getar. Nah, gelombang transversal yang naik turun ini atau arah getarnya ini dia disebut dia dikategorikan sebagai tegak lurus karena dia naik turun. Terus arah rambatnya itu yang mana? Arah rambatnya itu karena di sini gambar ke kanan, jadi arah rambatnya itu ke kanan. Jadi makanya kenapa gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Oke? Oke, kita next. Di sini ada gambar gelombang transversal dan juga ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada puncak gelombang, di mana puncak gelombang ini adalah titik tertinggi atau titik maksimum dari suatu gelombang, yang ditunjukkan oleh titik B, titik F, dan juga titik J. Selanjutnya yang kedua ada dasar gelombang, di mana dasar gelombang ini adalah titik terendah atau titik minimum dari gelombang, di mana titik ini ditunjukkan oleh D dan juga H. Terus yang ketiga ada bukit gelombang. Bukit gelombang itu dia berupa atau berbentuk seperti lengkungan ya, di mana bukit gelombang ini ditunjukkan oleh titik A, B, C, dan juga E, F, G. Terus selanjutnya yang keempat ada lembah gelombang. Nah, lembah gelombang ini dia berbentuk cekungan, di mana lembah gelombang ini ditunjukkan oleh titik C, D, E, dan juga G, H, I. Oke? Jadi, apa sih perbedaan puncak dan bukit? Puncak dengan bukit dan juga dasar dengan lembah. Nah, kalau puncak dan juga dasar, dia itu lebih merujuk kepada titiknya ya. Titik tertinggi dan juga titik terendah. Sedangkan kalau bukit dan juga lembah, itu lebih mempresentasikan visualnya, bentuknya. Bentuk bukit itu seperti menyerupai seperti gunung, dan kalau bentuk lembah itu dia berbentuk cekungan. Oke? Terus yang kelima, amplitudo. Amplitudo itu adalah jarak atau ketinggian maksimum di atas dan juga di bawah titik setimbang. Oke, jadi amplitudo itu tidak hanya ada di atas titik setimbang, tapi amplitudo juga ada di bawah titik setimbang. Nah, ini yang garis titik putus-putus ini, dia itu adalah titik setimbangnya. Terus yang keenam, simpul. Simpul itu titik pada amplitudo 0, di mana simpul ini ditunjukkan oleh huruf A, C, E, dan G. Jadi kalau misalnya si gelombang ini melewati titik 0, itu dinamakan dengan simpul. Oke, yang ketujuh ada panjang gelombang. Panjang gelombang itu bisa dari titik A sampai titik E, bisa juga dari titik D sampai titik F. Mengapa demikian? Jadi, untuk membentuk satu panjang gelombang, ternyata bisa dengan satu bukit atau satu lembah, atau bisa dengan puncak ketemu puncak, dan juga dasar ketemu dasar. Nah, syarat untuk membentuk satu gelombang itu salah satunya adalah ada 4 ya, ada 4 bagian dari gelombang yang terbentuk. Nah, kalau misalnya kita lihat dari titik A sampai titik E, ini dia di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Oke? Nah, itu kalau misalnya sudah ada 4 bagian, maka dapat disebut dengan satu panjang gelombang. Selanjutnya kita hitung lagi dari titik B dan juga titik F. Apakah ada 4? Ada. Di sini jadi untuk dari titik B dan juga titik F atau dari puncak ketemu puncak, itu kita hitung dari sini bagiannya. 1, 2, 3, 4.
Dimana bagian-bagian ini kalau misalnya dalam pecahan itu jadinya yang ini 1/4, 2/4, 3/4, dan juga 4/4. Dimana kalau 4/4 dalam satuannya itu adalah 1. Oke, paham anak-anak? Oke, selanjutnya di sini, oh iya, ini adalah salah satu contoh gelombang transversal. Gelombang transversal, ya. Contohnya adalah gelombang air. Nah, jadi bisa kita lihat, mari kita ulangi sama-sama, kalau misalnya ada air yang menetes, air yang jatuh di atas permukaan air itu akan membentuk gelombang. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, riak-riak inilah yang disebut dengan gelombang. Nah, ternyata riak-riak yang ditimbulkan dari tetesan air yang jatuh di atas permukaan air itu dikategorikan sebagai gelombang transversal. Nah, kalau kita lihat dari atas permukaan air, dia akan berbentuk seperti ini. Ada riak-riak. Terus kalau misalnya kita ganti, kita lihat dari sisi samping ya, dari sisi samping gambar ini, itu dia akan membentuk seperti ini. Oke, jadi terbukti ya kalau gelombang air adalah gelombang transversal. Oke, kita lanjut. Yang kedua, gelombang longitudinal. Di mana gelombang longitudinal ini memiliki pengertian gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Mengapa dikatakan sejajar? Karena arah getar dan juga arah rambatnya itu ternyata ada di dalam satu garis lurus. Ya, seperti ini. Satu garis lurus. Nah, arah getarnya itu yang mana? Arah getarnya itu dia yang maju mundur, yang rapatan dan juga ada regangan. Misalnya kalau kita mainin pegas, atau kita punya alat yang namanya selingki, kalian punya selingki nggak di rumah? Punya? Oke. Nah, itu kalau misalnya Iza mainin, selingkinya digetarkan gitu ya, diberikan gangguan, itu nanti dia akan ada rapatan dan juga ada regangannya. Nah, itu yang disebut dengan arah getar. Nah, terus arah rambatnya yang kemana? Arah rambatnya itu, ya, yang ini, yang sejajar dengan arah getar. Nah, di sini ada rapatan dan juga ada regangan. Kalau dalam gelombang longitudinal, untuk membentuk satu panjang gelombang, yaitu harus satu rapatan dan juga satu regangan. Oke? Nah, terus di sini ada pusat rapatan, di mana pusat rapatan ini adalah titik tengah ya. Titik tengah dari rapatan. Sedangkan kalau pusat regangan itu adalah pusat atau titik tengah dari regangan. Oke, kita lihat di sini. Oke, di sini ada video di mana Bapak ini sedang memainkan selingki. Nah, selingki itu dia seperti ini. Di mana kalau kita lihat, kita ulangi, Bapak ini akan memberikan satu gangguan kepada selingkinya. Nah, itu bisa kita lihat di situ, dia yang berjalan itu, dia adalah rapatan. Nah, itu rapatannya itu. Diberikan satu gangguan. Nah, ketika diberikan banyak gangguan, itu sangat terlihat jelas yang mana rapatan dan juga mana regangannya. Ya, tuh. Kelihatan kan? Yang mana rapatan dan yang mana regangan? Oke. Oke, kita lanjut. Ternyata ada juga contoh lain dari gelombang longitudinal, di mana gelombang suara ini adalah termasuk gelombang longitudinal. Oke, kalau kita perhatikan di sini ada drum yang sedang dipukul. Nah, ketika drum itu dipukul, snare atau kulit drumnya yang ada di sini, dia itu bergetar. Nah, ketika dipukul itu akan menyebabkan partikel udara di dekat drum ini bergetar. Ini kita sebut getaran ya. Nah, habis itu getaran yang ada di sini, dia lama-lama merambat ke partikel udara yang lain, yang di sini. Nah, habis itu getaran tersebut mencapai ke telinga kita. Kenapa kita bisa mendengar? Karena genang telinga yang ada di dalam kita itu, ternyata dia menggetarkan juga getaran yang sudah masuk ke dalam telinga. Makanya kita bisa mendengar. Kemudian diproses ke otak, oh ini tuh bunyi apa gitu. Kalau misalnya di sini kan contohnya drum, berarti oh ini tuh bunyi drum. Terus kalau misalnya bunyi yang lain, misalnya suara musik, oh itu tuh bunyi musik. Oke? Jadi gelombang suara atau gelombang bunyi adalah salah satu contoh dari gelombang longitudinal. Oke, kita next. Nah, di sini ada besaran gelombang mekanik. Di mana besaran gelombang mekanik yang kita akan bahas itu ada 4. Yang pertama ada frekuensi gelombang, yang kedua ada cepat rambat gelombang, yang ketiga ada periode gelombang, dan yang keempat ada panjang gelombang. Oke, yang pertama kita akan membahas frekuensi gelombang terlebih dahulu. Frekuensi gelombang itu adalah jumlah gelombang yang merambat dalam 1 detik. Atau dalam 1 detik itu ada berapa gelombang yang dihasilkan. Frekuensi gelombang itu dilambangkan dengan huruf F kecil, di mana satuannya adalah Hertz. Terus kita lihat di sini ada persamaannya. F sama dengan N per T kecil atau F sama dengan 1 per T besar. Di mana F itu adalah frekuensi gelombang, satuannya Hertz, N itu adalah jumlah gelombang yang dihasilkan, T kecil adalah waktu yang ditempuh gelombang, satuannya second, dan T besar adalah periode gelombang, satuannya juga second. Nah, sekarang Ibu kasih contoh. Misalnya, dalam 1 detik ada 2 gelombang yang dihasilkan. Maka frekuensinya berapa? 2.
Oke, benar, paham ya. Ingat, kalau frekuensi gelombang itu punya pengertian jumlah gelombang yang merambat dalam 1 detik, atau dalam 1 detik itu dia menghasilkan berapa gelombang. Oke, sekarang Ibu akan kasih contoh yang lain. Misalnya, dalam 2 detik ada 10 gelombang yang dihasilkan. Maka frekuensinya berapa? 5. Oke, bener ya yang jawab 5. Oke, mungkin di sini masih ada teman-teman yang belum tahu itu gimana sih. Tadi Ibu kasih contoh, kalau misalnya dalam 2 detik itu, dalam waktu 2 detik ada 10 gelombang yang dihasilkan. Oke, N itu tadi apa? Jumlah gelombang yang dihasilkan. Nah, jumlah gelombang yang dihasilkan itu berarti dia yang 10. Terus tadi waktu tempuh gelombangnya berapa? 2 kan? 2 detik. Nah, maka dari itu, dia hasilnya akan 5 ya, 5 Hz. Oke, paham sampai sini? Apa ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Oke, kita lanjut. Nah, oh ya, sebelum ke video ini, Ibu akan menjelaskan dulu kalau hubungan antara frekuensi dan juga waktu itu dia berbanding lurus atau berbanding terbalik. Ada yang tahu nggak? Oke, ada yang jawab berbanding lurus, ada yang jawab berbanding terbalik. Nah, sekarang kita lihat di sini. F sama T. Ini dia nanti akan dikali silang. Nah, inilah frekuensi, inilah hubungan antara frekuensi dan juga waktu yang ditempuh gelombang, yaitu berbanding terbalik. Semakin besar frekuensi, waktu yang dibutuhkan gelombang itu akan semakin kecil. Nah, habis itu kalau hubungan frekuensi dengan jumlah gelombang itu gimana? Apakah dia berbanding lurus atau apakah dia berbanding terbalik? Nah, misalnya di sini sudah kita kalikan silang, berarti T dikali F sama dengan N. Nah, ternyata nanti T itu sama dengan N per F ya. Nah, N per F ini berarti dia dapat diartikan hubungan dari frekuensi dan juga jumlah gelombang, di mana hubungan mereka itu adalah berbanding lurus. Semakin besar frekuensi, semakin banyak jumlah gelombang yang dihasilkan. Nah, terus berarti di sini hubungan antara frekuensi dan juga periode gelombang adalah sama seperti hubungan frekuensi dan juga waktu yang ditempuh gelombang, yaitu berbanding terbalik. Oke, supaya lebih jelasnya, kita lihat video berikut ini. Oke, di sini ada video gelombang pada tali ya. Di sini ada tulisan frekuensi minimal 30 Hz dan maksimal 50 Hz. Sekarang kita coba 30 Hz dulu. Nanti kita hitung berapa banyak gelombang yang dihasilkan. Oke, di sini ada berapa gelombang yang dihasilkan? Oke, benar ya. Tadi untuk membentuk satu panjang gelombang itu bisa satu bukit dan juga satu lembah, atau puncak ketemu puncak dan juga dasar ketemu dasar. Nah, di sini ada lembah, ada bukit, ada lembah, ada bukit. Berarti dia ada 2 gelombang yang dihasilkan dari frekuensi 30 Hz. Nah, nanti kita ganti frekuensinya jadi 40 Hz. Apakah jumlah gelombangnya akan banyak atau malah akan sedikit? Oke, ternyata di sini bisa kita lihat ya, dia gelombangnya ternyata semakin banyak. Kita sama-sama hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, dari 40 frekuensi itu dihasilkan 4 gelombang. Berarti semakin banyak dong. Oke, sekarang kita buktikan lagi. Kita ganti frekuensinya menjadi 50 Hz. Oke, berapa banyak gelombang yang dihasilkan? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6 gelombang yang dihasilkan dari frekuensi 50 Hz. Berarti hubungan frekuensi dan juga jumlah gelombang yang dihasilkan adalah berbanding terbalik atau berbanding lurus. Tadi sudah Ibu jelaskan. Oke, benar ya, hubungan antara frekuensi dan juga jumlah gelombang yang dihasilkan adalah berbanding lurus. Di mana semakin besar frekuensi, itu jumlah gelombang yang dihasilkan akan semakin banyak. Oke, paham anak-anak? Sampai sini apa ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kita lanjut ya. Oke, yang kedua di sini ada cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang atau yang dilambangkan dengan V. V-nya ini V kecil. Maaf, Ibu typo. Mana cepat rambat gelombang ini adalah panjang jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap satuan waktu. Di sini bisa kita lihat persamaannya V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda per F. Di mana lambda itu adalah panjang gelombang, dia satuannya adalah M, terus kalau cepat rambat gelombang satuannya itu M per S, terus tadi kalau periode itu satuannya apa?
Benar ya, kalau periode itu dia satuannya adalah second, sama dengan waktu yang ditempuh oleh gelombang atau T kecil. Terus kalau frekuensi, tadi satuannya, oke, benar ya, frekuensi itu satuannya hertz. Oke, selanjutnya di sini kita akan menurunkan rumus cepat lambat gelombang. Ternyata rumus cepat lambat gelombang itu didapatkan dari rumus percepatan sudut. Mana rumus percepatan sudut adalah omega sama dengan 2V dikali F. Terus habis itu 2V ternyata bisa dijadikan sebagai lambda. Jadi 2V. V itu kan 180 derajat. Berarti kalau 2V itu sama dengan 360, di mana 360 adalah gerak satu melingkar. Gerak melingkar ya. Satu gerakan melingkar. Nah, satu gerakan melingkar itu ternyata sama dengan satu panjang gelombang. Oke? Nanti kita lihat di video selanjutnya. Lalu, omega itu kan adalah rumus kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu kan satuannya rad per S ya. Sedangkan kalau kecepatan biasa kan itu rumusnya M per S. Nah, itu gimana sih jadinya? Nah, sudah kita dapatkan rumusnya di sini omega sama dengan lambda dikali F. Di mana lambda itu memiliki satuan meter. Sedangkan kalau tadi frekuensi, kalau frekuensi itu rumusnya ada yang F sama dengan N per T kecil, ada juga yang F sama dengan 1 per T besar atau periode. Nah, kita di sini pakai yang 1 per periode. Selanjutnya, sama dengan meter dikali 1 per S. Di mana tadi satuan dari periode sendiri adalah second. Sama ya dengan T kecil. Tapi di sini, makanya di sini kita pakainya S, second. Terus habis itu, nanti M dikali 1. M dikali 1 itu M. Habis itu nanti dia akan didapatkan M per S. Di mana M per S ini adalah satuan dari kecepatan. Ya, satuan umum dari kecepatan. Nah, habis itu langsung deh, ini adalah terbukti. Di mana F sama dengan lambda dikali F. Sudah satuannya ini, kecepatan gelombang itu nantinya akan M per S. Oke? Oke, tadi kan Ibu jelaskan kalau 2V itu ternyata satu panjang gelombang. Kalau misalnya satu gerakan melingkar itu sama seperti dengan satu panjang gelombang. Nah, itu kenapa sih bisa dikatakan seperti itu? Yuk kita sama-sama simak video berikut ini. Oke, di sini bisa kita lihat tuh, kalau digambarkan dia ternyata satu gelombang sama dengan satu. Oke, selanjutnya. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama simak video berikut ini. Oke, di sini ada pemisalan yaitu komedi putar. Di mana misalnya titik merah ini adalah kita, ya. Titik merah ini adalah benda. Satu rotasi misalnya 20 menit lamanya. Nah, dia akan kembali ke tempat semula ya selama 20 menit. Jadi satu gerak melingkar itu sama dengan 20 menit. Ini kalau kita lihat dari sisi depan, bentuknya bulat. Nah, bagaimana kalau kita lihat dari samping? Ternyata kalau kita lihat dari samping, dia itu hanya akan garis lurus seperti ini. Ya. Oke, mari kita lihat. Kalau misalnya ini dia ke atas, di sini akan vertikal ke atas. Lalu lama-kelamaan dia akan ke bawah. Nah, ini dia makanya geraknya akan vertikal ke bawah. Lalu kembali ke tempat semula. Nah, di sini misalnya kita lihat dari garis lurus ini dia satu dimensi dan dia kalau misalnya dilihat dari depan itu dua dimensi, sedangkan kalau yang dilihat dari samping itu dia satu dimensi. Oke, di sini hanya ada gerak vertikal, sedangkan kalau yang di dua dimensi itu ada gerak vertikal dan juga ada gerak horizontal. Kita sama-sama lihat. Nanti dia akan ke atas dan juga dia akan ke bawah. Oke, lalu dia kembali ke tempat semula. Misalnya, untuk naik dia membutuhkan tadi satu rotasi itu kan kita pakai pemisalan 20 menit. Nah, kita lihat apakah dia nanti ke atas itu berapa menit, terus ke bawah itu berapa menit, lalu kembali ke tempat semulanya itu apakah akan jadi 20 menit atau tidak. Kita sama-sama lihat. Misalnya gerakan ke atas itu membutuhkan waktu 5 menit. Terus menuju ke tengah, ke sini, ke tempat semula, tapi yang ada di seberang, itu dia membutuhkan waktu 5 menit. Berarti 5 tambah 5, 10 menit. Terus habis itu bergerak ke bawah. Bergerak ke bawah ditambah 5 menit lagi, jadi 15 menit. Lalu kembali ke tempat posisi semula, dia ditambah 5 menit, menjadi 20 menit. Oke? Nah, di sini ada grafik antara posisi dan juga waktu. Di mana di sini posisinya itu tidak berpindah ya. Not rotating, dia tidak berputar. Makanya dia nanti ada garis merahnya seperti ini. Oke, garis merah ini adalah titik semula lah ya. Kita anggap titik semula. Nah, tadi ini adalah satu gerakan melingkar dari komedi putar. Lalu nanti kita akan menggambarkan kepada grafik. Kita di atas. Gerak melingkarnya juga otomatis akan ke atas kan. Makanya kita gambarkan seperti ini. Ini yang tadi kita bahas adalah puncak. Lalu kembali ke tengah,
kembali ke posisi semula, tapi kalau misalnya di komedi putar berarti dia yang ada di seberang sana ya, bukan yang pas di posisi semula. Cuma dia sejajar dengan posisi semula, berarti sudah membentuk setengah gelombang. Oke. Lalu ini mencapai bawah tadi waktunya itu 15 menit ya. Sudah mencapai bawah berarti dia waktunya 15 menit. Nah, ini di sini dia akan digambarkan ke bawah seperti ini, makanya dia disebutnya dengan dasar gelombang. Oke. Terus habis itu kembali ke tempat semula, itu ditambah 5 menit, jadi 20 menit. Nah, setelah kembali ke tempat semula, itu ternyata dia akan membentuk satu lingkaran itu, akan membentuk satu gelombang. Seperti ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, insya Allah paham ya anak-anak. Oke, kita lanjut ke, oh iya, jadi ternyata ada hubungan antara kecepatan dan juga frekuensi dan juga panjang gelombang. Di mana hubungan frekuensi dan juga panjang gelombang itu adalah berbanding. Oke, benar ya. Tadi kalau misalnya dikali itu dia berbanding terbalik. Jadi hubungan antara frekuensi dan juga lambda atau panjang gelombang adalah berbanding terbalik. Di mana semakin besar frekuensi, maka panjang gelombangnya akan semakin pendek. Begitu juga sebaliknya, apabila frekuensi semakin kecil, maka panjang gelombangnya akan semakin besar. Kita lihat sama-sama dalam video berikut. Misalnya di sini, frekuensinya berarti frekuensinya besar atau kecil. Tadi hubungan frekuensi dan juga gelombang itu gimana? Oke, benar ya. Kalau misalnya hubungan frekuensi dan juga jumlah gelombang yang dihasilkan itu adalah berbanding lurus. Di sini dia banyak gelombangnya. Berarti artinya frekuensinya besar atau kecil? Oke, berarti di sini frekuensinya besar ya. Ketika frekuensinya besar, dia panjang gelombangnya akan pendek. Nah, ketika dia frekuensinya kecil, maka panjang gelombangnya akan lebih besar. Ya, sebanding dengan yang tadi, antara frekuensi dan juga banyak gelombang yang dihasilkan. Dimana kalau frekuensinya itu semakin besar, maka jumlah gelombangnya semakin sedikit. Nah, di sini gelombangnya cuma ada 2 aja. Sedangkan kalau tadi yang frekuensinya besar, di sini ada banyak jumlah gelombang. Nah, begitulah hubungan. Oke? Terus kalau hubungan kecepatan rambat gelombang, itu dia akan berbanding lurus dengan frekuensi dan juga panjang gelombang. Kalau frekuensinya semakin besar, maka kecepatannya juga akan semakin besar. Kalau misalnya panjang gelombangnya semakin besar, maka kecepatan rambat gelombang juga akan semakin besar. Oke, next. Nah, ternyata di sini ada loh hal yang mempengaruhi kecepatan rambat gelombang. Mari kita sama-sama simak video. Nah, di sini ada seorang pria di mana dia ini nantinya akan berenang di dalam kolam yang berisi jenis air yang berbeda. Di sini dia berenang di dalam kolam air biasa. Selama 3 kali putaran ya dia berenangnya. Nanti kita lihat berapa waktu yang ditempuh ketika dia berenang di dalam kolam air biasa selama 3 putaran dan berapa banyak waktu yang ditempuh ketika dia berenang di dalam kolam sirup selama 3 kali putaran. Nanti kita bandingkan. Oke. Bisa kita lihat di sini dia dengan mudahnya ya bergerak di dalam kolam air yang biasa ini. Ternyata waktu yang dibutuhkan hanya 28 menit. Sekarang kita lihat ketika dia berenang di kolam sirup. Terlihat ya, dia sangat membutuhkan tenaga yang besar dan kesusahan saat berenang di dalam kolam yang berisi sirup. Nah, oke. Ternyata waktu yang dibutuhkan pria ini ketika dia berenang di dalam kolam sirup selama 3 kali putaran, ternyata waktu yang dibutuhkannya adalah 51 detik. Jadi di sini dapat disimpulkan kalau cepat rambat gelombang itu bisa dipengaruhi dari medium perambatan. Ya, dimana kalau misalnya air itu kan jenisnya ada yang berbeda-beda ya. Zat cair itu jenisnya berbeda. Ada yang kayak tadi air biasa, ada air sirup, mungkin yang kita tahu ada minyak, dan juga ada jenis zat cair lainnya. Begitu juga kecepatan rambat gelombang pada medium yang lain, seperti pada di udara, dan juga lain. Oke, selanjutnya yang ketiga ada periode gelombang. Di mana periode gelombang ini dilambangkan dengan T besar. Periode gelombang adalah waktu yang dibutuhkan satu gelombang untuk merambat. Nah, di sini ada persamaannya periode sama dengan T kecil per N atau periode sama dengan 1 per F. Di mana N itu tadi apa? Oke, tadi N itu adalah banyaknya gelombang yang dihasilkan.
Nah, terus kalau F tadi apa? Oke, benar ya. Terima kasih. Jadi kalau F itu adalah frekuensi. Yang satuannya adalah hertz. Oke, kita lanjut. Oh iya, sebentar. Berarti di sini dapat kita lihat hubungan antara periode dan juga banyaknya gelombang yang dihasilkan adalah oke, benar ya, sudah paham. Jadi kalau misalnya kita mau mengetahui suatu hubungan besaran yang satu dan besaran yang lainnya, kalau ibu sih dulu gini, kalau misalnya dikali berarti dia berbanding terbalik. Sedangkan kalau misalnya dia dibagi berarti dia berbanding lurus. Nah, karena ini periode bisa dikali silang dengan n atau dengan banyaknya gelombang yang dihasilkan itu berarti dia berbanding terbalik. Dimana semakin besar periode berarti jumlah gelombang yang dihasilkan akan semakin sedikit. Begitu juga hubungan periode dengan frekuensi. Dimana semakin besar periode, maka frekuensinya akan semakin kecil. Terus kalau hubungan periode dengan waktu yang dihitung gelombang adalah berbalik. Semakin besar periode, semakin besar waktu tempuh gelombang. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya di sini yang keempat ada panjang gelombang. Panjang gelombang atau yang dalam bahasa Inggrisnya adalah wavelength adalah jarak satu gelombang dan diwakili dalam huruf binari lambda. Ya. Lambda sama dengan kecepatan lambat gelombang dikali periode atau lambda sama dengan kecepatan lambat gelombang dikali dengan frekuensi. Oke, sampai sini apa ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, insya Allah tidak ada ya. Yuk kita lanjut ke contoh soal. Di sini Ibu akan menjelaskan 3 contoh soal. Sekarang kita lihat contoh soal yang pertama. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang benar mengenai karakteristik gelombang mekanik ditunjukkan oleh anak. Kita lihat yang nomor 1. Gelombang mekanik selalu memiliki amplitude. Itu benar atau salah? Oke, benar ya. Tadi sudah Ibu jelaskan kalau gelombang mekanik itu ada amplitudenya. Terus yang kedua, gelombang mekanik selalu memiliki frekuensi. Itu benar atau salah? Oke, benar ya. Jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa besaran-besaran gelombang mekanik itu salah satunya ada frekuensi. Terus yang ketiga, gelombang cahaya adalah contoh dari gelombang mekanik. Itu benar atau salah? Oke, salah ya. Yang ketiga, karena cahaya itu adalah contoh dari gelombang elektromagnetik. Terus kita lihat yang nomor 4, gelombang mekanik tidak dapat mentransmisikan energi. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, kalau gelombang mekanik itu sebenarnya mentransmisikan energi, dapat mentransmisikan energi. Jadi, kalau di dalam gelombang itu, dia energinya ditransfer atau ditransmisikan dalam bentuk gelombang. Sedangkan kalau partikel-partikel dalam gelombang mekanik itu dia hanya bergetar saja. Terus kita lihat yang nomor 5, yang terakhir, gelombang mekanik membutuhkan medium dalam perambatan. Itu benar atau salah? Oke, benar ya. Jadi gelombang mekanik itu membutuhkan medium dalam perambatan. Berbeda dengan gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Berarti yang benar itu nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Kita lihat jawabannya. Ya, benar. Jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 5. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah kapal nelayan terapung di permukaan laut yang memiliki cepat rambat gelombang 60 cm per second. Kapal berada di puncak gelombang dan membutuhkan waktu 5 second untuk kembali berada di puncak. Jarak yang ditempuh kapal untuk berpindah dari puncak ke lembah yang terpisah 2 puncak gelombang adalah, yuk kita selesaikan contoh soal yang kedua. Oke, sini sudah ada jawabannya. Jadi tadi yang diketahui itu ada cepat rambat gelombang. Di mana cepat rambat gelombangnya ini atau V-nya itu sama dengan 60 cm per second. Kita harus mengubahnya dulu ke dalam meter. Jadi karena di sini sama-sama second, jadi kita tidak perlu memperhatikan second-nya ya. Karena di sini yang berbeda hanya satuan panjangnya saja. Jadi kalau diubah ke dalam meter, itu cm ke m itu dia naik 2 tangga. Jadi 60 dibagi 100, hasilnya 0,6 meter per second cepat rambat gelombangnya. Terus tadi di sini membutuhkan waktu 5 second. Berarti T kecilnya itu sama dengan 5S. Terus di sini ada N sama dengan 1. Kenapa N bisa sama dengan 1? Karena kalau misalnya kita lihat di sini soalnya kapal berada di puncak gelombang. Sebentar, saya annotate. Kapal berada di puncak gelombang dan membutuhkan waktu. Kapal berada di puncak gelombang dan membutuhkan waktu 5 second untuk kembali berada di puncak. Jadi, dari puncak ke puncak. Kalau tadi kan sudah Ibu ajarkan, kalau misalnya puncak ketemu puncak atau lembah ketemu lembah, itu sama dengan dia satu panjang gelombang. Berarti
kita bisa gambarkan di sini sudah ada gambar gelombangnya, puncak ketemu puncak. Ini sama dengan satu gelombang. Makanya N-nya atau jumlah gelombangnya itu ada 1. Nah, di sini yang ditanya itu adalah jarak. Jarak sendiri itu dapat dipresentasikan dengan huruf L. Lalu kita mula-mula harus mencari frekuensi terlebih dahulu. Rumus frekuensi itu bisa N per T kecil atau bisa 1 per T besar atau periode. Tapi karena di sini periodenya tidak diketahui, makanya kita menggunakan persamaan yang sudah diketahui saja. Jadi F sama dengan N per T kecil, di mana N-nya tadi itu 1 atau jumlah gelombangnya, terus T-nya itu tadi 5 second. Jadi F sama dengan 1 per 5. Hasilnya itu jadinya 0,2 Hz. Lalu kita cari lambdanya terlebih dahulu, di mana rumus lambda ini sama dengan V atau cepat rambat gelombang dibagi frekuensi. Sebenarnya rumus lambda yang tadi sudah kita pelajari itu kan ada 2 ya. Ada yang ini lambda sama dengan V per F, ada juga yang lambda sama dengan V cepat rambat gelombang dikali T besar atau periode. Tapi karena tadi periodenya itu tidak ada, makanya kita menggunakan persamaan yang ini. Oke, jadi kalau kita substitusikan itu V-nya atau cepat rambat gelombangnya tadi yang didapat adalah 0,6 meter per second per F. F-nya itu tadi frekuensi. Frekuensi yang tadi sudah didapatkan yaitu 0,2 Hz. Jadi 0,6 dibagi 0,2 itu hasilnya adalah 3 meter. Oke, lalu mari kita lihat di sini sudah ada gelombang yang sudah Ibu gambarkan. Kita lihat kenapa di sini N-nya atau jumlah gelombangnya itu bisa 10 per 4. Kita lihat dari sini sampai sini. Yuk kita baca. Jarak yang ditempuh kapal untuk berpindah dari puncak, ini Ibu bikin, ke lembah yang terpisah 2 puncak gelombang adalah, jadi sekarang yang kita cari adalah jarak yang ditempuh kapal untuk berpindah dari puncak ke lembah yang terpisah 2 puncak gelombang. Oke, jarak yang ditempuh kapal untuk berpindah dari puncak, ini sudah Ibu tandai ke lembah. Di sini berarti, ke lembah yang terpisah 2 puncak gelombang. Berarti ini 1 gelombang, terus habis itu ini 2. Benar ya, berarti. Terus habis itu kenapa ini bisa 10 per 4? Tadi sudah Ibu ajarkan, kalau misalnya 1 gelombang itu punya 4 bagian. Jadi 1 per 4, 2 per 4, 3 per 4, dan juga 4 per 4. Sekarang kita lihat dari puncak menuju ke lembah yang terpisah oleh 2 puncak yang terpisah oleh 2 puncak gelombang itu dia ada berapa banyak sih? Yuk kita cari tahu. Oke, di sini Ibu tandain, kita hitung sama-sama. Di sini berarti 1 per 4, di sini 2 per 4, di sini 3 per 4, di sini 4 per 4, di sini 5 per 4, di sini 6 per 4, di sini 7 per 4, 8 per 4, 9 per 4, dan 10 per 4. Oke, berarti benar ya. N atau jumlah gelombangnya itu ada 10 per 4. Dimana kalau misalnya kita sederhanakan 10 per 4 itu jadinya 5 per 2. Sehingga jarak yang ditempuh kapal untuk berpindah dari puncak ke lembah yang terpisah 2 puncak gelombang adalah, kita langsung saja masukin ke rumusnya. Jadi jarak sama dengan N atau jumlah gelombang dikali oleh lambda. Dimana hasilnya? Jadi N-nya tadi sudah didapatkan 5 per 2 dikali lambda. Lambdanya tadi 3 meter. Jadi hasilnya adalah 7,5 meter. Jadi jawabannya jarak yang ditempuh kapal untuk berpindah dari puncak lembah yang terpisah 2 puncak gelombang adalah 7,5 meter. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, alhamdulillah tidak ada ya. Yuk kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Oke, di sini sudah ada contoh soal ketiga. 2 buah selingki memiliki panjang dan cepat rambat gelombang yang sama. Kedua selingki tersebut digerakkan maju mundur secara bersamaan hingga membentuk gelombang longitudinal seperti gambar berikut. Di sini ada gambar selingki A dan juga selingki B. Berdasarkan gambar tersebut, perbandingan panjang gelombang dan frekuensi selingki A dan selingki B yang benar adalah, yuk kita selesaikan contoh soal yang ketiga ini. Oke, di sini sudah ada jawaban contoh soal yang ketiga. Di mana tadi pertanyaan dari contoh soal yang ketiga itu perbandingan
panjang gelombang dan juga frekuensi gelombang dari selingi A dan juga selingi B. Di sini sudah ada gambar selingi A dan juga selingi B-nya. Yuk kita langsung lihat ke jawabannya. Di sini diketahui ada N itu tadi adalah jumlah gelombang. Jadi jumlah gelombang yang dihasilkan oleh selingi A itu ada berapa banyak? Karena di sini kan sudah Ibu ajarkan kalau gelombang longitudinal itu untuk membentuk satu panjang gelombang dia harus satu rapatan dan juga satu regangan. Di sini kita lihat pada selingi A ada berapa rapatan dan juga ada berapa regangan. Kita hitung di sini satu rapatan dan juga satu regangan berarti satu rapatan dan juga satu regangan berarti 2. Terus di sini hanya ada satu rapatan saja berarti setengah. Maka dari itu banyaknya gelombang yang dihasilkan oleh selingi A di sini kita pakai notasinya emang di sini kita pakai variabelnya ya. Di sini kita menggunakan variabel A karena emang dianya termasuknya selingi A. Maka jumlah gelombang yang dihasilkan oleh selingi A itu adalah 2,5. Selanjutnya di sini ada selingi B. Kalau selingi B jumlah gelombangnya itu ada berapa? Kita lihat di sini ada satu rapatan dan juga satu regangan berarti satu gelombang dan juga ada satu rapatan dan juga ada satu regangan berarti ada 2 gelombang. Makanya di sini NB atau jumlah gelombang dari selingi B itu ada 2. Terus habis itu yang ditanya itu tadi perbandingan panjang gelombang dan juga frekuensi gelombang dari selingi A dan juga selingi B. Dimana pertama kita mencari dulu jawaban untuk yang lambda, jawaban perbandingan lambda dari selingi A dan juga selingi B. Di sini langsung saja LA sama dengan LB, di mana L itu adalah panjang. Oke, tadi pada contoh soal yang kedua sudah dibahas kalau misalnya panjang ya. Kalau misalnya panjang untuk gelombang itu bisa dirumuskan dengan ini. N dikali dengan lambda. Sebentar. Saya rumuskan dengan ini. N dikali dengan lambda. Oke, jadi LA sama dengan LB. Karena di sini tadi kita fokusnya ke perbandingannya, makanya dia dijadikan sama dengan seperti ini. LA sama dengan LB. Untuk supaya kita bisa membandingkan antara si panjang gelombang A dan juga panjang gelombang B. Kita langsung saja LA itu rumusnya NA dikali lambda A sama dengan LB itu rumusnya NB dikali lambda B. Dimana tadi sudah kita dapatkan kalau NA-nya atau jumlah gelombang dari selingi A itu adalah 2,5. Kita langsung substitusikan aja ke dalam NA, jadi NA-nya itu 2,5. Sedangkan kalau panjang gelombangnya itu yang akan kita cari. Nah, terus habis itu kita nggak usah ubah aja yang lambda A-nya ya, terus langsung sama dengan NB. Dimana NB tadi sudah kita dapatkan adalah 2. 2 dikali lambda B. Lambda B-nya juga nggak usah kita apa-apain, nggak usah kita substitusikan dengan 1 atau apa, karena memang kita mau membandingkan antara panjang gelombang A dan juga panjang gelombang. Oke, langsung saja. Lambda A sama dengan 2/2,5. Kita bagi kita bagi ruas kanan dengan ruas kiri. Jadi lambda A sama dengan 2/2,5 lambda B. Terus kita dapatkan hasil dari 2 dibagi 2,5 itu hasilnya adalah 0,8. Jadi lambda A sama dengan 0,8 lambda B. Oke, di sini sudah kita dapatkan. Lanjut kita ke jawaban untuk frekuensi, perbandingan frekuensi dari selingi A dan juga selingi B. Di sini kita memakai rumus cepat lambat gelombang, jadi VA sama dengan VB. Rumus cepat lambat gelombang tadi yang sudah Ibu jelaskan yaitu lambda dikali F. Ya. Oke, di sini karena lambdanya sudah ada, lambda A dikali FA sama dengan lambda B dikali FB. Lambda A-nya tadi sudah diketahui dari sini yang sudah kita dapatkan. Oke, jadinya langsung saja substitusikan jadi 0,8 lambda B dikali FA. Ingat, FA sama FB itu yang akan kita cari tahu ya. Jadi nggak usah kita apa-apain. Sama dengan lambda B. Oke, jadi hasil dari si lambda A sama dengan 0, lambda B itu ternyata berfungsi untuk mencari frekuensi. Karena di sini nanti variabel sama lambda B sama lambda B. Oke, kita langsung saja FA. FA sama dengan lambda B dikali FB. Dibagi dengan 0,8 dikali lambda B. Seperti biasa, antara ruas kanan dibagi ruas kiri. Oke, di sini kita lihat ada yang sama ya, lambda B sama lambda B. Kita coret, terus habis itu sisa 1 FB ya. Di sini emang nggak ada angka satunya, cuma kalau misalnya lambda B dicoret sama lambda B itu nanti dia hasilnya akan misalkan 1. Jadi 1 FB, 1 dibagi 0,8.
di mana hasil dari 1 dibagi 0,8 itu adalah 1,25 FB. Jadi frekuensi A itu sama dengan 1,25 frekuensinya B. Jadi perbandingan untuk panjang gelombang dan frekuensi gelombang dari selingi A dan juga selingi B itu ini ya teman-teman hasilnya. Yang ini di mana lambda A sama dengan 0,8-nya lambda B, sedangkan kalau frekuensinya, sedangkan kalau frekuensi itu adalah frekuensi A sama dengan 1,25 frekuensi B. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Alhamdulillah, tidak ada ya. Yuk kita lanjut. Langsung mengerjakan LKPD, ya. Oke, karena kalian tadi sudah mengerjakan LKPD, selanjutnya di sini kalian akan mempresentasikan hasil dari kegiatan yang sudah kalian kerjakan. Silahkan, yang pertama maju, kelompok pertama, siapa yang mau jadi perwakilan untuk mempresentasikan hasilnya? Baik Ibu, saya Ibu dari perwakilan kelompok 1. Oke, silahkan Tias. Jadi, berdasarkan hasil percobaan gelombang transversal yang telah dilakukan pada Selingki, pada pengulangan keberapa jumlah gelombang terbanyak yang dihasilkan. Nah, di sini berdasarkan diskusi dari kelompok kami, yaitu jumlah gelombang yang paling banyak dihasilkan, yaitu pada pengulangan ketiga. Hal ini bisa disebabkan karena gerakan yang diberikan pada Selingki itu besar. Oke, terima kasih Tias. Dan selanjutnya, kelompok 2 siapa yang mau jadi perwakilan untuk menjelaskan hasil eksperimennya? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan hasil eksperimen dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Berdasarkan hasil percobaan gelombang longitudinal yang telah dilakukan Selingki, pada pengulangan keberapa jumlah gelombang terbanyak dihasilkan. Berikan alasannya. Jadi, jumlah gelombang yang paling banyak dihasilkan yaitu pada pengulangan kedua, yang hasilnya itu bervariasi. Karena pas melakukan percobaan itu kita mencoba mengubah-ubah panjang selingkinya. Mana ternyata panjang selingki itu dia mempengaruhi jumlah gelombang yang dihasilkan. Mana semakin panjang selingki itu dia jumlah gelombangnya akan semakin banyak. Sedangkan kalau misalnya selingkinya diatur panjangnya diatur tapi pendek gitu, dia jumlah gelombangnya akan sedikit yang dihasilkan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, terima kasih kelompok 2. Oke, selanjutnya dari kelompok 3 siapa yang mau jadi perwakilan untuk menjabarkan hasil eksperimen? Baik, bismillah. Di sini saya akan menjabarkan hasil eksperimen dari kelompok 3. Nah, berdasarkan hasil percobaan gelombang dengan perhitungan termasuk jumlah gelombang terbanyak dihasilkan berikan alasannya. Jadi, jumlah gelombang yang paling banyak dihasilkan yaitu saat frekuensinya 3 Hz. Karena yang tadi sudah kita pelajari kalau frekuensi itu berbanding lurus dengan jumlah gelombang yang dihasilkan. Kalau misalnya ditulis, itu bisa jadi R sama dengan R per T kecil. Dimana itu adalah jumlah gelombang atau banyaknya gelombang yang dihasilkan, dan T kecil itu adalah waktu tempuh gelombang. Sekian, terima kasih. Oke, alhamdulillah ya. Ternyata berdasarkan eksperimen yang telah kalian coba, ternyata sudah sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Oke, sebelum kita membahas problem yang tadi awal Ibu sampaikan, ada yang ingin bertanya terlebih dahulu terkait presentasi tadi atau materi yang sudah Ibu jelaskan. Oke, tidak ada. Yuk kita sama-sama bahas problem yang sudah Ibu jelaskan, problem yang sudah Ibu sajikan tadi pas awal sebelum penyampaian materi. Oke, tadi itu Pangeran Erik mau berangkat dari Castle Shillong menuju ke Basel melalui 2 jalur yang berbeda. Di mana jalur A itu tadi dia kedalaman lautnya itu lebih dalam, tapi angin lautnya lebih tenang. Sedangkan kalau jalur B itu dia lautnya lebih dangkal, tapi angin lautnya itu kencang. Nah, kira-kira Pangeran Erik itu harus menempuh perjalanan lewat jalur apa sih supaya dia nanti perjalanannya itu bisa nyaman dan juga bisa cepat sampai ke desa. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Di mana Pangeran Erik itu sebaiknya memilih jalur A, ya, yang memiliki kedalaman laut yang lebih dalam dan angin laut yang lebih tenang. Ya, emang sih, meskipun kalau misalnya angin laut itu semakin kencang, maka Pangeran Erik itu bisa kalau misalnya angin laut itu semakin kencang seperti yang ada pada jalur B, itu nanti Pangeran Erik bisa cepat sampai ke desa. Tapi ternyata
angin laut yang kencang itu kita bisa anggap sebagai frekuensi. Dimana kalau misalnya tadi sudah kita bahas kalau frekuensi itu semakin besar, maka jumlah gelombang yang dihasilkan akan semakin banyak. Nah, di sini itu kan kita akan melihat dari dua ya, perjalanannya yang aman dan juga cepat. Nah, kalau misalnya lewat jalur B itu ternyata dia tidak aman, ya, tidak nyaman. Pangeran Erika melakukan perjalanannya itu tidak akan nyaman karena di jalur B itu dia angin lautnya kencang. Sehingga kalau misalnya angin lautnya kencang, itu nanti gelombang lautnya juga akan banyak. Jadi bisa kebayangkan ya naik turun naik turun naik turun. Perjalanannya nggak nyaman. Ya walaupun cepat sampai, tapi kalau misalnya di jalur A itu dia angin lautnya lebih tenang. Ya walaupun lautnya itu lebih dalam. Tapi ternyata laut yang dalam itu juga bisa aja gitu, bisa aja mempercepat perjalanan pangerannya. Ya, oke, sampai sini apa ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, mari kita sama-sama bahas kesimpulannya. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Kira-kira apa aja sih yang kalian dapat pada pembelajaran hari ini? Ya, Ibu. Oke, silakan Tias. Baik, jadi yang pertama itu kesimpulannya adalah gelombang berdasarkan medium perambatannya dibagi menjadi dua, yaitu gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Selanjutnya, gelombang mekanik ini berdasarkan arah dan getarnya itu, getar rambatnya itu dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Dan Nah, yang terakhir, hubungan frekuensi dan panjang gelombang yaitu berbanding terbalik. Nah, jadi di sini semakin besar frekuensinya, maka semakin pendek panjang gelombangnya. oke, Terima benar. kasih, Bu. Terima kasih Tias. Oke, apa ada yang mau menambahkan lagi kesimpulan yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini? Silahkan. Tapi yang saya dapatkan yang pertama suatu tempat gelombang tergantung pada medium perantaranya. Terus yang kedua, hubungan frekuensi dan juga gelombang itu berbanding lurus. Semakin besar frekuensi, semakin banyak jumlah gelombang yang dihasilkan. Terus habis itu hubungan frekuensi dan periode berbanding terbalik. Dimana semakin besar frekuensi, semakin kecil periode. Dimana periode sendiri itu punya pengertian waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu panjang gelombang. Gitu. Oke, terima kasih Bidadari atas jawabannya. Jadi benar ya apa yang tadi Tias dan juga Bidadari simpulkan. Di mana yang pertama gelombang berdasarkan medium perambatannya itu tadi dibagi menjadi dua. Ada gelombang elektromagnetik dan juga ada gelombang mekanik. Di mana kita tadi membahas sedikit ya tentang gelombang elektromagnetik dan kita lebih mendalam membahas gelombang mekanik. Terus yang kedua, gelombang mekanik berdasarkan arah gerak dan juga arah tangkap itu dibagi menjadi dua. Ada gelombang transversal dan juga ada gelombang longitudinal. Terus yang ketiga, tadi hubungan frekuensi dan panjang gelombang itu adalah berbanding terbalik. Di mana semakin besar frekuensi, panjang gelombangnya akan semakin pendek. Begitu juga sebaliknya. Lalu kesimpulan yang dibilang oleh Bunda tadi benar juga, di mana kecepatan antar gelombang itu tergantung pada medium perantara. Terus yang kelima, hubungan frekuensi dengan jumlah gelombang yang dihasilkan yaitu berbanding lurus. Semakin besar frekuensi, semakin banyak jumlah gelombang yang dihasilkan. Lalu yang terakhir adalah hubungan frekuensi dan periode itu berbanding terbalik. Semakin besar frekuensi, semakin kecil periode atau waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu panjang gelombang. Oke, alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas semangat dan juga atas partisipasi dan juga kehadiran kalian pada hari ini. Untuk PR nanti saya akan share di Google Classroom, ya. Terus bagi yang ingin bertanya bisa japri ke saya atau nanti langsung aja tanyain ke grup. Oke? Terus jangan lupa pertemuan pekan depan kita akan bahas tentang sifat-sifat gelombang mekanik. Jadi kalian bisa belajar terlebih dahulu ya sebelum masuk ke kelas supaya nanti pas ibu menyampaikan materi dan juga ketika kalian belajar kita udah bisa paham sifat-sifat gelombang mekanik itu apa. Nah, mari kita sama-sama ucapkan hamdalah dilanjutkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Semoga kita bisa diberikan kesempatan untuk bertemu lagi ya minggu depan. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.